Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo, kembali lagi dengan saya Cici Sriasih. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan menyimak atau al-istima' dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, langsung saja. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran keterampilan menyimak atau al-istima'. Hakikat pembelajaran keterampilan menyimak atau al-istima' adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simaan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Oke, selanjutnya tujuan dari keterampilan menyimak atau al-istima'. Yang pertama, tujuan pembelajaran istima' untuk pemula diantaranya yaitu mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang. Yang keempat, mengenal huruf yang bertasydid. Yang kelima, mengenal huruf yang berharokat tanwin. Yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Yang ketujuh, membedakan antara al-samsiyah dan al-qamariyah. Dan yang terakhir, memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran istima' untuk tingkat menengah diantaranya yaitu yang pertama, memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata muzakkar muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang terakhir, memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Nah, adapun yang terakhir, tujuan pembelajaran istima' untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Di antaranya yaitu yang pertama, memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Yang kelima, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Yang keenam, membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari konteks paparan lisan. Yang ketujuh, menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Yang kedelapan, memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar. Yang kesembilan, menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Dan yang terakhir itu memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Oke, next, selanjutnya materi atau bahan ajar dalam pembelajaran istima'. Yang pertama, di sini mengacu pada tujuan pembelajaran istima' untuk berbagai levelnya. Maka materi pembelajaran istima' secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Yang kedua, ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab termasuk pembelajaran istima', yaitu materi yang disiapkan oleh guru dan materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Jenis pertama disebut teacher atau classroom Arabic dan yang kedua disebut living Arabic. Dan adapun yang terakhir, materi atau bahan ajar dalam pembelajaran istima', sebaiknya guru lebih banyak menggunakan materi kategori living Arabic. Namun untuk yang belajar bahasa Arab di luar lingkungan Arab, untuk mendapatkan materi tersebut sangat susah, apalagi kalau negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Arab tersebut menyusun kurikulumnya sendiri atau tidak menggunakan buku ajar yang sudah dibuat oleh penutur asli. Oke, selanjutnya adapun media pembelajaran istima' diantaranya yaitu memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, alat tulis kantor, perkakas yang ada di ruang kelas, dan sebagainya.
Yang kedua, untuk memvisualisasikan pembelajaran istimewa jika dalam teks pembelajaran terdapat kosakata yang dianggap sulit dan tidak memungkinkan menghadirkan benda tersebut, maka media yang bisa digunakan adalah miniatur atau replika dari benda tersebut. Yang ketiga, untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teks dalam pembelajaran istimewa, dan guru juga bisa menyediakan gambar yang sesuai dengan kandungan teks, dengan catatan gambar tersebut harus benar-benar mengilustrasikan isi kandungan teks. Yang keempat, media pembelajaran istimewa yang bisa dimanfaatkan guru adalah media audio visual seperti film, baik yang dibuat oleh guru sesuai dengan program yang ada maupun menggunakan produk yang sudah ada yang relevan dengan tema-tema yang diprogramkan. Yang kelima, untuk menyampaikan materi istimewa yang berupa audio saja, guru atau pihak sekolah harus menyediakan sarana pendukungnya, yaitu kaset dan tape recorder. Yang keenam, dalam pembelajaran istimewa, guru dapat memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran imla. Dan adapun yang terakhir, guru juga bisa memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran maharah al-kalam. Oke, selanjutnya teknik pembelajaran istimewa. Pertama di sini untuk pemula. Di antaranya yaitu istami summa rodid. Yang kedua, uzur wa istami summa rodid. Yang ketiga, uzur wa istami summa rodid wa masil. Yang keempat, istami summa masil. Yang kelima, istami summa ikro. Dan yang terakhir, istami summa uktub. Nah, adapun teknik pembelajaran istimewa untuk tingkat menengah, di antaranya yaitu yang pertama, ungzur wa istami summa a'adid, lihat, dengarkan, lalu tirukan. Yang kedua, ungzur wa istami summa ajib. Dan yang terakhir, ungzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin. Nah, adapun yang terakhir, teknik pembelajaran istimewa untuk tingkat mutaqaddim itu ada dua. Yang pertama, istami summa a'did ta'bir al-qisah, dengarkan lalu ceritakan kembali, menceritakan kembali atau i'dad al-ta'bir. Dan yang terakhir, istami summa ajib, dengarkan kemudian jawablah. Oke, adapun pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi. Setiap evaluasi bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai selama proses pembelajaran. Karena itu, evaluasi tidak boleh lepas dari tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak, evaluasi juga disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dalam rincian. Pertama, pemahaman isi teks yang disimak bisa dievaluasi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, mengungkapkan kembali apa yang telah disimak dengan bahasa lisan dan tulisan, dan meringkas apa yang telah disimak. Yang kedua itu mengeluarkan ide pokok, bisa dievaluasi dengan mengeluarkan ide pokok pada alinea yang telah disimakkan atau mengeluarkan ide pokok secara keseluruhan dari apa yang telah didengarkan. Dan adapun evaluasi yang terakhir yaitu pengembangan isi, bisa dievaluasi dengan mendiskusikan topik yang ada dalam teks yang disimak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.